Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, sahabat-sahabat Katolik, orang-orang muda Katolik dimanapun berada, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara dan saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini adalah hari Minggu Paskah yang kedua, dan masih dalam semarak sukacita Paskah, sukacita kemenangan Kristus. Gereja pada saat yang sama merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Hari ini dalam semarak Paskah menunjukkan kerahimannya, bahwa Ia tidak pernah lelah untuk berusaha membawa kita kembali kepada pangkuan Sang Allah dan Bapa di surga. Bacaan Injil hari ini secara istimewa memperlihatkan kepada kita bagaimana para murid yang berkumpul dalam sebuah rumah, mereka terkungkung dalam ketakutan. Mereka masih terpenjara antara dua rasa, yaitu sukacita Paskah, kebangkitan Kristus, dan juga ketakutan akan nyawa. Mereka berani mewartakan Kristus, berarti mereka berani untuk mengorbankan nyawa mereka. Dan hari ini, dalam ketakutan itu, Yesus hadir dan mengatakan, Shalom Aleichem, damai bagimu semua. Allah yang Maha Rahim tidak pernah akan membatasi dirinya, dan Dia akan senantiasa bekerja menjumpai kita semua. Seringkali kita hadir dalam doa-doa kita, dan kita merasa bahwa kitalah pihak pertama yang berusaha untuk berjumpa Tuhan. Tetapi dalam permenungan Paskah ini, kita harus menyadari dan mengubah pola pikiran kita, bahwa Allah lah yang pertama mengambil tindakan untuk berjumpa kita. Dalam peristiwa inkarnasi kita rayakan Natal, Allah hadir ke dunia karena kita begitu banyak dosa. Ia menebus kita dan memberikan nyawa di salib karena Ia Maha Rahim dan ingin menebus dosa kita. Dan hari ini dalam tubuh yang mulia, tubuh yang telah bangkit mengalahkan alam maut, Ia hadir dan mengatakan, salam damai bagimu semua. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, mendiang Paus Fransiskus dalam bukunya Evangelii Gaudium, dia mengatakan, hendaknya kita semua berusaha membuka hati untuk dijumpai Tuhan, agar hati kita mengalami perubahan dan pembaharuan. Di sana kita akan melihat indahnya Tuhan dan bagaimana indahnya hidup berada dalam cinta akan Tuhan. Hari Minggu ini, hari Minggu Kerahiman, Allah yang Maha Rahim senantiasa hadir dan senantiasa berusaha menjumpai kita semua dalam kelemahan kita. Dan percayalah, dari kelemahan-kelemahan kita, Allah akan berkarya. Dan yang kedua, Thomas Didymus, pesan bagi kita semua. Di luar kalangan umat yang berdoa, di luar himpunan para rasul, kita tidak akan menerima damai yang disampaikan Kristus. Thomas berada dalam luar komunitas, dan oleh karena itu dia tidak mendengar ucapan Kristus dan dia menjadi ragu. Tetapi Kristus yang Maha Rahim hari ini hadir kembali karena hatinya yang penuh dengan kerahiman. Dia mengatakan, Thomas, letakkanlah jarimu di dalam luka-lukaku dan jangan sekali-kali engkau tidak percaya lagi. Allah tidak pernah lelah untuk menjemput dan membaharui kita dari kedalaman hati kita. Dan ingatlah saudara-saudari sekalian yang terkasih, sekarang kita adalah umat-umat Kristus. Kita tidak melihat Kristus secara fisik, kita tidak menyentuh Kristus secara fisik, tetapi dalam perayaan Ekaristi, Kristus hadir dalam sabda dan tubuh dan darahnya. Kita santap sabda dan tubuh dan darah suci Tuhan, di mana tidak ada lagi jarak antara kita dengan Kristus. Santo Agustinus mengatakan, ya Tuhan, baru kusadari, ternyata Engkau lebih dekat dengan diriku daripada hatiku dengan diriku sendiri. Dalam Ekaristi, kita menerima Dia. Dan semoga tubuh kita menjadi tempat indah dan pantas berdiamnya Kristus. Dari pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita harus mencerminkan kita adalah pengikut Kristus dan Kristus hidup dalam diri kita. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari kita semua bergegas menjumpai Kristus. Mari kita bertobat dan mari kita sediakan hati kita untuk menjadi tempat hunian Kristus, di mana damai dan sejahtera akan mengalir dari hati kita dan akan terberi kepada siapapun yang kita jumpai dalam semangat Paskah kemenangan Kristus. Tuhan memberkati kita semua.